Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana, NIM B23066615, kelas 2F, program studi S1 Kebidanan, dengan mata kuliah Evidence Based Praktik Kebidanan. Dosen pengampu Susianti SST MCAP. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Evidence Based Praktik dalam Kebidanan dengan asuhan masa nifas. Pengertian evidence based. Evidence based adalah bukti atau fakta. Base adalah dasar. Praktik berdasarkan bukti. Evidence based midwife dapat disimpulkan adalah sebagai asuhan kebidanan yang berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmu yang sistematis. Manfaat evidence based midwife yaitu 1. Keamanan bagi bidan, 2. Meningkatkan kompetensi, 3. Memenuhi tuntutan dan kewajiban, 4. Memenuhi kepuasan pelanggan. Karakteristik evidence based midwife yaitu keahlian klinis, bukti ilmiah berdasarkan studi yang terpercaya, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Etika pemanfaatan evidence based midwife. Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkah bidan ketika melakukan asuhan kebidanan kepada pasien. Ini termasuk juga di dalamnya sikap bidan dalam mengambil keputusan ketika merespon situasi yang muncul saat melakukan asuhan kebidanan kepada pasien. Prinsip-prinsip dalam asuhan kebidanan yang mendasari untuk EBM terbaik dan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan bayi. Yang pertama, woman centered, yaitu memungkinkan ibu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan dirinya dan bayinya. Yang kedua, perawatan nifas dilakukan dengan tim. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan memfasilitasi akses yang tepat dan adil sehingga ibu dapat mengakses layanan yang terdekat. Perawatan nifas akan disesuai dengan budaya yang aman. Selanjutnya, perawatan nifas bersifat holistik terhadap masalah, kebutuhan beragam, label budaya dan bahasa. Kolaborasi dan koordinasi dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengoptimalkan asuhan dan outcome. Selanjutnya, memastikan perempuan memiliki akses yang tepat dan konsisten untuk layanan di seluruh tatanan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, pelayanan kesehatan akan meningkatkan hasil yang aman dan berkualitas tinggi bagi perempuan dan keluarga, serta pencatatan dan pelaporan data yang akurat tentang akses perempuan terhadap perawatan postnatal. Isu asuhan masa nifas, persiapan pasien pulang atau discharge planning, lama dirawat atau how long should stay, home visit dalam asuhan postnatal atau support. Adapun discharge planning yaitu diawali sejak atau selama ANC. Terus yang kedua, perlu dikaji parenting skill, confidence at handling the baby, breastfeeding issues, level of support at home, health professional. Poin umum, harus dipastikan bahwa ibu tahu yang pertama, Student Infant Death Syndrome atau SIDS. Yang kedua, kebutuhan istirahat dan tidur ibu, support komunitas, jadwal kunjungan ulang, advice perawatan setelah pulang, advice pengobatan setelah pulang, dan keamanan transportasi. Ketersediaan support di komunitas yaitu domisili midwife atau home care, jaringan support laktasi, sistem rujukan, continuity of care and care. Potensial kerugian short stay yaitu keterlambatan deteksi dini, potensial gangguan menyusui, kurang kemampuan ibu karena kurangnya support, ibu kurang puas terhadap pelayanan postnatal, meningkatkan prevalensi depresi postpartum, meningkatkan ibu dan bayi untuk readmissions. Potensial keuntungan short stay yaitu keluarga bisa berkumpul kembali, kontribusi untuk banding, keterlibatan ayah lebih besar,
Kemudian ibu bisa beristirahat lebih nyaman karena tidak terganggu aktivitas rutin rumah sakit, mengurangi resiko infeksi nosokomial, memacu kemampuan ibu dalam merawat bayi di rumah. Kunjungan rumah postpartum diperlukan karena banyak program pemulangan dini masa nifas. Yang kedua, bisa menjadi bagian dari rumah sakit atau pribadi yang khusus memberikan pelayanan di rumah untuk pasien pasca bersalin. Selanjutnya, kunjungan direncanakan untuk bekerja sama dengan keluarga dan dijadwalkan berdasarkan kebutuhan. Kunjungan bisa dilakukan sejak 24 jam setelah pasien pulang. Terima kasih, demikian presentasi saya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.